Oke, aku start dulu recordnya. Oke, teman-teman tetap semangat ya belajarnya. Aduh salah. Oke, sekarang udah pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Kemarin kita di minggu kemarin kita udah ngebahas tentang fungsi dan lain-lain. Nah, lanjutan aku evaluasi dulu yang fungsi itu di pertemuan ya yang ini. Nah, pertemuan ketiga. Nah, kemarin kita udah tahu cara bikin fungsi, terus cara ngejalanin fungsi, terus macam-macam fungsi itu apa aja, nemat parameter itu gimana. Nah, nanti kalau belum apa namanya ada yang kelewat atau apa bisa nanti nonton siaran ulangnya di YouTube. Nah, sekarang aku mau lanjut ke materi selanjutnya, lanjutan dari fungsi. Di Dart itu sama kayak bahasa pemrograman yang lain. Jadi ada kelas dan objek. Jadi lanjutan dari fungsi itu kita belajar kelas dan objek. Nah, kelas dan objek ini ada di bahasa pemrograman kayak Java gitu, terus PHP. Nah, di Dart juga ada. Nah, mungkin kalau semester 3 diajarin PBO nanti. Nah, ini nanti di semester 3 bakal dipakai kelas dan objek. Nah, eh, pertama, apa itu kelas? Kelas itu nanti kita ibaratnya kayak blueprint. Blueprint buat nanti bikin objek. Orange. Kasih no. Kalau pakai nasi bawah. Oke. Tadi nyampe mana? Oh ya, kelas itu adalah blueprint. Kelas adalah cetak biru untuk menciptakan objek. Objek itu jadi sebuah instansi dari kelas disebut objek. Nah, jadi uh, ini nanti kita bikin dulu, nanti kita jelasin bedanya kelas sama objek itu seperti apa. Nah, jadi untuk membuat kelas pertama kita sintaksnya ada seperti ini. Ada kelas mahasiswa. Nah, nanti tinggal tulis saja kelas, terus nama kelasnya apa. Di sini ada contohnya, nama kelasnya adalah mahasiswa, terus nanti di dalamnya ada body class. Nah, body class ini bisa buat nyimpan properti, buat nyimpan metode gitu. Nah, di sini ada contoh kedua, menambahkan properti. Nah, kelas dapat memiliki properti. Properti itu buat nyimpan data atau bisa disebut juga sama kayak variabel. Jadi contohnya di sini ada kelas mahasiswa. Nah, dia punya dua properti. Properti pertama ada nama, dia tipe propertinya string. Di sini diikuti dengan tanda tanya yang artinya opsional, nggak wajib. Terus diikuti juga sama name juga string. Nah, kemudian ada metode. Nah, kalau metode itu buat fungsi. Nah, fungsi kayak yang materi di pertemuan ketiga kemarin kita belajar. Nah, jadi di sini ada fungsi metode namanya tampilkan data. Nah, jadi nanti metode ini bisa dipanggil dan dijalankan. Nah, contohnya di sini di dalam metode tampilkan data ada print nama. Nah, kemudian ada variabel namanya, kemudian diikuti name-nya gitu. Nah, selanjutnya ini aku praktek dulu deh sebelum kejauhan. Nah, sampai step 3 dulu. Kita coba kelas mahasiswa. Nah, di sini aku bikin string nama, string name gitu kan. Atau bisa ditambahin juga kelas gitu. Nah, terus nanti kita bikin metode tampilkan data. Di sini print nama sama dengan, nah di sini bisa gitu. Nama saya nama, nim saya nim, kelas saya kelas. Nah, nanti buat cara
membuat objeknya, nah kita bisa ngejalanin pakai new, pakai kata kunci new. Nah, diikuti dengan nama kelasnya. Contoh di sini aku mau buat fungsi mainnya dulu. Nah, terus kita buat tipe data mahasiswa sama dengan MHS gitu ya. Mahasiswa, new mahasiswa. Kemudian kita setting mahasiswa namanya Naruto, NIM-nya 123456789, kelasnya A. Nah, kemudian kita tampilkan. Kita jalankan. Nah, nanti outputnya seperti ini. Nama saya Naruto, NIM saya 123 sampai 9, terus kelas saya A. Nah, jadi yang pertama di sini kita menginisialisasikan objek. Nah, jadi objek itu MHS. MHS objek itu dibuat dari kelas mahasiswa. Nah, jadi ini namanya objek nih. Kalau ini namanya kelas. Jadi objek itu bisa dibilang hasil dari kelas gitu lah. Nah, kemudian kita di sini ada mengakses properti atau memodifikasi properti. Nah, di sini ada kita modifikasi objek MHS yang propertinya nama, kita setting jadi Naruto, terus NIM-nya 1234789, kelasnya A. Nah, kemudian kita jalankan metode dari mahasiswa. Di sini ada tampilkan data. Nah, jadi buat ngejalanin metode cukup tulis nama objeknya, diikuti dengan titik, terus nama properti atau metode yang mau dipanggil. Nah, tinggal di run. Oke, itu buat simple class gitu. Nah, kemudian ada namanya konstruktor. Nah, kalau konstruktor itu metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Jadi konstruktor itu bakal jalan ketika objek itu dibuat, ketika awal objek itu dibuat. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada kelas mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada konstruktornya. Jadi untuk membuat konstruktor itu kita tuliskan nama kelasnya disamain. Jadi nama metodenya disamakan dengan nama kelas. Nah, jadi nanti bakal kayak gini, mahasiswa. Kalau nama kelasnya mahasiswa, nama metodenya juga mahasiswa gitu. Nah, kemudian ada parameter string nama, string name. Terus dia merubah properti nama sama name gitu. Nah, di sini langsung nggak perlu satu-satu kayak gini, MHS titik nama sama dengan apa, MHS titik name sama dengan apa, tapi kita langsung bisa kayak gini, langsung disimpan di parameter konstruktornya gitu. Di sini aku contohin, ini yang mahasiswanya aku tambahin konstruktor mahasiswa. Nah, kita bisa bikin kayak gini, gini deh, string nama, string name, string kelas. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Nah, nanti di sini bakal muncul warna merah karena di sini dibutuhkan 3 argumen, 3 parameter. Ini aku masukin. Nah, jadi ini kita udah bisa dihapus aja. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Jadi nanti langsung si properti nama, name sama kelasnya langsung disetting di awal objek itu dibuat gitu. Nah, ini hampir sama, tingkatan lebih tinggi dari metode gitu. Nah, kemudian kita bisa bikin MHS2 contohnya. MHS2 aku copy aja MHS2 mahasiswa 2. Nah, di sini MHS3. Kita tampilin semuanya MHS
tampilkan data, MHS2 tampilkan data, MHS3 tampilkan data. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Oh, ada yang belum berubah. Nah, itu buat kelas sama objek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kelas itu yang tadi, yang ini kelas. Nah, ini ada 3 objek. 3 objeknya menggunakan kelas mahasiswa. Oke, terus aku lanjut ke TBO selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya interface sama extend. Jadi di sini aku ada contoh yang interface. Di sini ada kelas, contoh kelas. Nah, kemudian dia ada implement contoh kelas. Jadi interface itu buat menentukan kelas memiliki metode atau properti tertentu gitu. Jadi buat interface itu aku contohin, aku bikin file baru 4.dot. Di sini aku contohin kelas data gitu ya, string nama, string umur, string integer umur. Ini aku buat opsional. Nah, kemudian kita bikin interface buat mahasiswa implement. Nah, pertama kita bikin interface data dulu, terus kita implementasi kelas data ke mahasiswa. Nah, kita bikin mahasiswa sama dosen gitu ya. Bukan data, berarti apa ya? Ada data dulu deh. Nah, jadi si mahasiswa ini dia nanti langsung muncul merah karena dia mengimplementasi kelas data yang harus ada nama sama umur. Nah, kalau dia nggak mendefinisikan nama sama umur, dia bakal merah kayak gini. Jadi harus dibuat dulu string nama, integer umur. Nah, string nama, integer umur. Nah, jadi yang implementasi data dia nama sama umur itu harus disetting gitu. Terus misalnya di data harus ada void tampilkan data, boleh deh. Nah, dia bakal error lagi nih 2. Jadi nanti dia nggak bisa di-compile gitu. Dia harus nambahin tampilkan data. Jadi fungsi interface itu nanti kalau kita bikin kelas, contohnya kelas mahasiswa sama dosen, terus mahasiswa sama dosen ini dipakai di metode yang kelas data gitu. Jadi gimana ya aku jelasinnya ya. Nah, jadi kelas data ini buat ngasih tahu kalau yang implementasinya data, dia harus ada minimal harus ada nama, ada umur sama tampilan data. Nah, kalau misalnya dia nggak ada bakal muncul error. Nah, di sini aku tambahin. Nah, di sini sebenarnya nggak perlu pakai print juga bisa sih. Oke, tampilkan data. It's not, oh iya bukan abstrak ya. Nah, kayak gini. Di sini yang dosen juga aku tambahin. Nah, jadi wajib minimal kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya mahasiswa dia punya perbedaan sama dosen. Nah, di mahasiswa ada string kelas.
string kelas, kelasnya opsional. Nah dia bisa, nah tapi di dosen nggak ada kelas, di dosen adanya misalnya apa ya, string jumlah SKS deh. Nah misalnya kayak gini, bukan string berarti integer. Nah jadi implementasi itu minimal harus ada kayak gini. Nah dia bisa lebih dari yang ada di data gitu. Nah itu buat contoh interface. Nah tanpa harus menyatakan secara eksplisit. Nah di sini sedangkan extending a class adalah cara untuk menambahkan properti dan metode baru pada sebuah kelas yang sudah ada. Ini dapat dilakukan dengan menentukan sebuah kelas baru yang merupakan turunan dari kelas yang sudah ada. Nah, jadi bedanya interface sama extend itu dia turunan. Jadi di sini ada kelas contoh kelas, terus ada properti nama sama properti umur. Nah, namanya string, umurnya integer. Kemudian di sini ada kelas contoh turunan. Nah, contoh turunan ini dari contoh kelas. Jadi dia secara otomatis punya nama dan umur tanpa perlu ditulis ulang. Nah, kalau di interface dia harus ditulis ulang gitu. Jadi perbedaannya di sana. Contoh di sini aku ini versi interface. Aku rename deh. 4 interface. Saya bikin file baru 4 extending. Filenya lupa. Ini aku bikin kelas orang contohnya. Nah setiap orang punya nama, punya usia, kemudian punya apa lagi, tinggi, punya berat badan. Kemudian orang punya panggil, bukan panggil, saya hello. Print halo, nama saya, nama. Halo, nama saya, nama dan usia saya. Nggak usah pakai usia, tinggi saya, tinggi. Kebanyakan nggak usah pakai berat badan. Nah, ini aku kecilin aja. Zoom, jangan deh. Jadi nggak kelihatan kalau di zoom. Oke, jadi di sini ada kelas orang. Nah, turunan dari orang kita bisa misalnya kelas mahasiswa. Mahasiswa itu pasti orang gitu kan. Mahasiswa extends orang. Nah, void belajar, kita bikin fungsi belajar di mahasiswa. Print saya, nama, dan saya sedang belajar. Di sini aku bikin konstruktornya. Nah, buat bikin konstruktor kayak yang tadi jelasin, kita tulis sesuai dengan, kita tulis nama fungsinya sesuai dengan nama kelas orang, string nama, di titik nama sama dengan nama. Nah, sini mahasiswanya
does not have argument sector or the request. Nah jadi kalau di kelas utamanya ada konstruktor, nah kita juga harus bikin konstruktornya di kelas turunannya. Nah, jadi di sini bisa mahasiswa super itu buat manggil kelas supernya, kelas atas ya. Nah terus parameternya disamain gitu. Contoh di sini aku bikin void main, masih kan. Nah void main, kemudian kita bikin objek orang dulu. Orang satu sama dengan new orang. Nah masukin namanya misalnya Naruto. Kemudian kita orang satu say hello, kita jalanin 4 extending tab. Nah di sini langsung halo, nama saya Naruto dan usia saya bla 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 bla. Nah di sini usianya 0 karena kita belum setting di konstruktor ya. Nah kemudian kita bikin yang mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa, namanya mahasiswa aja deh, mahasiswa 1. Nah mahasiswa 1 ini dia punya fungsi yang ada di orang, tapi dia juga punya fungsi yang ada di mahasiswa. Contohnya di sini dia ada fungsi belajar sama ada fungsi say hello di kelas orangnya. Kita bisa jalanin fungsi say hello nya sama kita bisa jalanin fungsi belajarnya. Nah di sini ini buat yang baris nomor 25. Halo, nama saya Naruto dan usia saya 0, tinggi saya 0 gitu. Nah terus di bawahnya di objek mahasiswa 1, dan tadi objek orang 1 cuman ada say hello, dia nggak ada metode buat belajar. Nah dia bakal merah kayak gini sih. Nah di sini kalau mahasiswa, nah dia say hello nya ada karena dia turunan dari orang. Kemudian belajarnya juga ada gitu. Kemudian kita bisa bikin turunan lagi, misalnya turunannya apa ya, mahasiswa teknik informatika extend mahasiswa. Nah kayak gini juga bisa. Kemudian kita bikin mahasiswa teknik informatika super titik nama. Nah ini kita tambahin void jargon gitu kan, jargon aja deh, jargon print together be better. Nah kalau mahasiswa biasa dia nggak punya jargon gitu, nah dia bakal merah kayak gini. Tapi kita bikin lagi mahasiswa TI. Nah di sini aku tambahin mahasiswa TI. Nah dia ada say hello, ada belajar, sama ada jargon. Nah di sini masih merah karena angka satunya belum kita ganti. Nah kayak gini. Yang ini kita hapus dulu. Sip. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nanti teman-teman harus tahu bedanya implementasi sama extend. Fungsinya dari implementasi itu apa, fungsi dari extend itu apa gitu.
Nah, nanti kayaknya pertemuan ke 5 atau pertemuan ke 6 kita bisa langsung ngembangin ke mobile-nya sih. Nah, karena kita udah belajar basic dari bahasa pemrograman Dart yang nanti dipakai untuk kita berinteraksi dengan apa namanya? Dengan programnya. Nah, buat pertemuan sekarang itu aja dulu. Jadi kita udah belajar kelas gitu, dasar-dasar kelas yang versi simpel. Sebenarnya ada banyak nanti sih, cuman ini udah sangat cukup untuk dipakai membuat sesuatu. Nah, terus ada um, implementasi sama extend dari kelas itu sendiri gitu. Jadi nanti kita sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita bikin program gitu tapi tanpa pakai kelas gitu, tapi simpel-simpel gitu. Ya bisa aja, cuman nanti codingannya bakal banyak gitu. Nah, fungsinya ada kelas sama objek itu buat mempersingkat codingan. Jadi nggak ada yang kode repetitif, kode yang berulang. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Duh, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sekarang sekitar berapa menit? 30 menitan. Nanti pertemuan nanti kita lanjut ke mobile-nya. Jadi sekarang pertemuan satu sampai ke 4 atau 5. Nah, kita belum ke terjun gimana cara bikin aplikasinya. Nah, mungkin nanti yang ditunggu-tunggu biar kita bisa berkarya. Yo, mangga yang mau bertanya, aku kasih waktu. Ya, kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan perihal pembahasan yang tadi, sob, silakan. Keren, keren. Mungkin cukup kali Kak Dihak. Baik Kak Dihak.